Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran muatan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, yaitu materi yang kita lanjutkan adalah tentang pantun. Nah, hari ini kita diantaranya tentang menjelaskan isi pantun. Ingat kembali ya, kemarin sudah kita belajar tentang pantun, ya. Ada ciri-cirinya ya. Nah, apa ciri-ciri pantun masih ingat? Iya, ada dua bagian, ya, yaitu dalam pantun itu ada dua bagian, yaitu sampiran dan isi, ya. Nah, dalam pantun ini, ya, biasanya orang bisa mengungkapkan perasaan, ya, atau maksud, ya. Nah, pada bagian isi, ya. Nah, jadi nanti Pak Guru masih berikan contoh, ya. Nah, ini misalnya, ya, pantun. Nah, ini pantunnya. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, oke ya. Jadi baris satu atau baris pertama dan baris kedua apa tadi? Iya, sampiran. Ingat ya, ciri-ciri pantun. Yang berikutnya apa? Baris ketiga dan baris keempat namanya iya, isi. Nah, kira-kira isinya ini apa ya? Yang ingin disampaikan oleh pembuat pantun ini apa kira-kira? Iya, isi atau makna pantun di atas ini adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Nah, ini isi pantunnya ya. Jadi yang ingin disampaikan oleh si pembuat pantun adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Sekalian, ya. Yang berikutnya adalah tentang jenis pantun berdasarkan usia. Nah, ternyata ada juga pantun berdasarkan usia, ya. Ada berapa jenis pantun kira-kira? Iya, ada 3 jenis pantun, ya. Yang pertama apa? Iya, berdasarkannya ada pantun anak-anak. Nah, pantun anak-anak ini berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak ya. Bisa mungkin dia riang, ya kan, suka bermain, kan masa anak-anak seperti itu ya. Nah, selain itu, ya, pantun juga berisi apa? Nah, bisa juga berisi nasihat ya, agar seorang anak menjadi manusia yang baik, yang punya budi pekerti luhur ya. Nah, yang mungkin kita bisa ambil contoh kira-kira ya. Mungkin ada bisa ndak yang ngasihkan contoh pantun anak-anak? Nah, ini Pak Guru kasih contoh misalnya pantun anak-anak gini. Pulang sekolah mengulang pelajaran. Pulang sekolah mengulang pelajaran. Setelah itu tidur siang. Ayo teman bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati pun riang. Nah, itu salah satu contoh pantun anak-anak. Yang kedua adalah pantun orang muda. Nah, ya, atau mungkin yang sudah dewasa ya. Nah, pantun orang muda ini biasanya berisi tentang kehidupan masa muda. Sama dengan juga anak-anak, waktu anak-anak berasa apa? Pengalaman masa anak-anak ya. Kalau muda ya, orang muda ini pengalaman tentang kehidupan masa muda. Itu biasanya berkaitan dengan apa? Perkenalan dia dengan seseorang, ya kan? Perasaan kasih sayang, ya. Perjuangan meraih cita-cita. Nah, itu diantara pantun orang muda. Nah, contohnya adalah apa? Misalnya gini, bunga mawar diikat pita, tertusuk duri, tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Nah, itu kira-kira ya contoh daripada
pantun orang muda. Nah, sudah ada 2 ya. Jadi berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, berarti yang terakhir adalah iya, pantun orang tua. Nah, pantun orang tua ini biasanya berisi tentang nasihat atau pesan orang tua kepada anak-anaknya. Nah, ya. Nah, isi atau makna pantun ini biasanya berupa nasihat mengenai apa? Mengenai kehidupan, ya, budaya, mengenai pendidikan, bahkan agama. Nah, ini biasanya orang tua itu seperti itu, ya, yang memberikan nasihat, ya, tentang bagaimana kehidupan, ya, bagaimana tentang keagamaan, menjalankan agama, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya gini, burung bea, burung kakak tua. Nah, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak berbakti. Nah, itu salah satu contoh pantun orang tua, ya. Sekalian, mudah-mudahan kalian paham ya maksudnya. Nah, yang berikut adalah jenis pantun berdasarkan isi. Ya, jenis pantun berdasarkan isi. Jadi berdasarkan isi, ini ada 4 jenis pantun. Ya, nanti ya. Ya, di antaranya ya ada nanti tentang nasihat, ya, ada pantun jenaka, ya. Nah, jadi ini contoh pantun nasihat, ya, contoh pantun nasihat. Nah, jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat, peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Nah, ini nasihat ini, ya. Peredaran akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Artinya, ya dari segi makanan dijaga, ya. Jangan makan jajan sembarangan, ya. Yang bergizi, ya kan? Olahraga teratur, istirahat teratur, ya. Nah, ini salah satu contoh pantun nasihat, ya. Ada lagi contoh pantun jenaka. Nah, jenaka itu apa? Lucu. Nah, ya, jenaka itu lucu, ya. Contohnya apa? Nih, berjalan sambil mengendap tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, ya, ini jenaka yang lucu kan? Nah, mudah-mudahan kalian semua pada pagi hari ini dalam mengikuti pelajaran sudah mandi semua ya. Sehingga temannya saat belajar tidak ada tanya mana bau tidak sedap, ya. Oke. Nah, jadi pantun nasihat ini berisi anjuran atau ajaran yang baik ya bagi kita semua ya. Oh, jenaka ini nanti berisi tentang ya, orang tertawa lucu ya. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk hiburan ya, menghilangkan rasa capek, lelah ya. Untuk pantun jenaka sehingga orang lucu. Nah, kembali pada ciri-cirinya tadi berarti dari kedua pantun ini baris pertama, baris kedua masih sama ya, sampiran ya, masih baris ketiga dan keempat namanya isi. Nah, ya, masing-masing punya maknanya ya. Satu dengan nasihat tadi itu, yang kedua pantun jenakanya juga isinya apa? Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Berarti ada yang tidak mandi ya saat berkumpul. Nah, tapi jenaka ya. Nah, jadi pantun nasihat berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Nah, pantun jenaka berisi candaan tentang asal bau yang tidak sedap tadi itu. Nah, ya. Berikutnya adalah masih sambungannya ya tentang isi tadi ini. Jadi berdasarkan isi lainnya ini ya pantun nasihat ini juga ada yang selain tadi itu ya ya pantun nasihat jenaka juga ada apa?
pantun teka-teki. Nah, teka-teki pantunnya yang hubungannya dengan teka-teki, ya. Contohnya adalah, nah, pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu berkaki 4 dan mengembik. Hewan apakah itu? Nah, ini kan teka-teki ya. Ya, contoh pantun yang teka-teki, ya. Berikutnya contoh pantun kiasan. Nah, jadi sebelum teka-teki ada juga kiasan, ya. Itu contohnya adalah, nah, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, ini kiasan-kiasan itu mengistilahkan, ya. Kan tidak mungkin kita bisa meluk gunung, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Jadi, pantun teka-teki ini terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Nama juga teka-teki, ya kan? Nah, kalau kiasan adalah yang berisi kata kiasan, ya, yang mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, ya, jadi seperti itu, ya. Ya, sama juga dengan yang lain, ya. Pantun teka-teki ini biasanya juga digunakan dalam permainan berbalas pantun, ya kan? Nah, digunakan untuk berbalas pantun, ya. Nah, ciri utama pantun teka-teki adalah terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Nah, jadi teka-teki itu dia harus menjawab ke apa itu, ya, pada isi pantunnya berkaki 4 dan mengembik hewan apakah itu? Embik, mbe, gitu ya. Berarti kambing, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau pantun kiasan tadi itu berisi kiasan, ya, mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kadang-kadang juga pantun kiasan ini berisi peribahasa, ya. Jadi berisi suatu pesan yang disampaikan secara tersirat. Tersirat itu artinya tersembunyi. Nah, gitu ya. Jadi, hendak hati meluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Artinya ingin sesuatu, ya, tapi tidak bisa memilikinya. Nah, itu ya. Nah, iya. Nah, perhatikan pantun berikut. Nah, pergi mendaki ke gunung tinggi. Di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2. Nah, nanti kalian jawab silahkan. Terus, ya, apa jenis pantunnya, terus apa ciri-ciri pantunnya, nah, terus apa isi atau makna pantun tersebut. Ya, baik. Nah, sekalian, mungkin ini materi yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Pak Guru Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.